Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita pada malam hari ini. Saya ke Pak Herman Rahim. Pak Herman, mohon tanggapannya khususnya tentang pemilu. Persilakan. Terima kasih Pak. Saya hormati Pak Penjabat Gubernur, teman-teman penyelenggara pemilu, teman-teman aktivis partai politik, Pak Prof. Sarson, ya, Pak Prof. Amir, teman-teman semua aktivis Forum Demokrasi. Yang pertama saya fokus kepada tema, yaitu menggali gagasan. Suaranya dikerasin Pak, suaranya dikerasin. Menggali gagasan ide pejabat gubernur. Kemudian muncul tadi ada isu tentang daftar pemilih, ya, tentang daftar pemilih yang belum terdaftar, ya. Saya lupa itu. Yang pertama adalah posisi pejabat gubernur ini kan dalam konteks pemilu ini menurut saya memang beda dengan kepala-kepala daerah yang tanda petik merupakan hasil proses elektoral. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Alim tadi, kecurigaan, kekhawatiran itu kalau menurut saya itu sudah berlebihan. Beda kalau kepala daerah itu punya latar belakang pimpinan partai politik, maka itu perlu juga diwaspadai, dicurigai, dikhawatirkan. Tetapi saya kira meskipun posisi pejabat gubernur itu adalah ASN, tetapi tidak bisa lepas daripada dinamika politik. Yang kedua, dalam konteks tugas PJ Gubernur sesuai arahan Presiden ataupun Menteri dalam negeri, saya kira sudah jelas, ya. Di samping menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan, dan yang paling penting juga ada namanya menjaga inflasi dari konteks ekonomi. Maka menurut saya dalam konteks pemilu ini pejabat gubernur juga harus menjaga juga inflasi politik. Artinya ada namanya, bisa saja suhu politik itu bisa naik turun. Itu saya istilahkan inflasi politik. Kemudian dari problem tadi yang itu baru satu, baru data pemilih. Belum lagi problem-problem yang lain. Apalagi tahapan sekarang ini tahapan pencalonan. Nah, ini juga harus juga diwaspadai. Pasti ada situ potensi permasalahan. Contoh, ketika KPU mengembalikan berkas kepada partai politis dan ada yang belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, itu ada potensi di situ, ada potensi konflik, ada potensi sengketa. Dan tentu juga ini mendapat perhatian dari pemerintah meskipun tanpa harus mau cawe-cawe di situ atau mau intervensi. Kemudian belum lagi persoalan-persoalan yang lain. Saya fokus kepada pemilih tadi. Saya kira ini problem klasik dan setiap pemilu itu selalu persoalan pemilih ini selalu muncul. Karena apa? Ini mengatur orang. Tidak sama dengan mengatur meja pindah sana pindah sini, itu kan yang benda mati. Tetapi kalau mengatur manusia itu tidak mudah karena dia ada aktivitas lain. Kita lagi mau pergi di Manado atau mau pergi di luar daerah, jangan mau tunggu, mau tahan-tahan, kira-kira begitu. Dan itu problem bagi penyelenggara pemilu. Tetapi akan muncul itu problem data pemilu itu pada saat menjelang pemungutan suara. Mungkin 3 hari dan seterusnya, tiba-tiba tidak dapat undangan atau tidak didaftar daftar pemilih dan seterusnya. Nah ini menjadi problem yang sangat fundamental. Bagi saya sebagai sedikit paham tentang ini, mungkin ada gagasan tawaran buat pemerintah Provinsi Gorontalo tanpa harus melangkahi kewenangan teman-teman penyelenggara pemilu, misalnya bersinergi. Ini tawaran Pak Gubernur, contoh terkait dengan pemutaran data pemilih. Ini kan terkait dengan kepemimpinan saja. Misalnya pemerintah provinsi itu mengambil bagian dalam hal permasalahan tadi. Mengidentifikasi misalnya para pegawai dan keluarganya pemerintah pegawai provinsi itu
mengecek apakah jangan sampai di 16.000 itu ada pegawai-pegawai provinsi atau keluarganya. Maka harus dibereskan di internal dulu. Di internal misalnya pegawai sudah struktural, di-cross-check. Nah, dan itu juga sebagai contoh dan teladan bisa diikuti oleh instansi yang lain. Yang kedua, ada aplikasi yang digagas oleh KPU RI mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Dan saya kira itu ada. Dan kayaknya tidak kurang masif. Karena mungkin penyelenggara pemilu itu ada keterbatasan dalam hal sumber daya ataupun dalam hal network dan seterusnya. Yang punya kekuasaan, yang punya fasilitas, yang punya rakyat banyak itu kan adalah pemerintah, tanda petik ya. Maka apakah ini tidak bisa disinergikan? Misalnya ada hari tertentu, ya, ada gerakan mengecek, ya, mengecek apakah seluruh masyarakat Gorontalo itu sudah teratur. Ada itu aplikasinya. Apa tak lagi di Gorontalo ini kan HP-nya itu kan sudah sampai anak-anak, tinggal mengecek. Cuma mungkin sosialisasi ini yang masih kurang. Saya kira ini peran-peran pemerintah bisa bersinergi dengan penyelenggara. Atau bisa jadi yang lain, misalnya dinas pendidikan. Ya, pendidikan provinsi sesuai ada apa dulu SMA dan seterusnya, SMK, itu bisa melakukan gerakan masif tentang ini tentang pemilih itu. Nah, saya kira ini ada narasi-narasi yang bisa menghasilkan karya. Ini kan tadi cuma menggali gagasan, tetapi dinarasikan begitu sehingga menghasilkan sebuah karya, bukan karya nyata ya, tetapi ini karya menjadi legacy, menjadi warisan karya pejabat gubernur ketika dalam konteks pemilu pemerintah provinsi itu ada ide-ide gagasan, ada inovasi yang sifatnya implementatif tanpa harus melangkahi kewenangan penyelenggara pemilu. Yang kedua, saya juga sedikit menyoroti teman saya Pak Alwin Hipi. Bukan karena saya pernah dari KPU ya, tetapi penyelenggara pemilu itu memang didesain, dirancang hanya menjalankan yang sifatnya teknis dan regulatif. Ya. Tidak ada kita baca dalam peraturan perundang-undangan itu, tugas KPU itu adalah memberikan pendidikan politik secara substantif. Tetapi hanya mensosialisasikan tentang tahapan penyelenggaraan dan seterusnya. Tugas utama pendidikan politik itu adalah partai politik. Kenapa? Karena partai politik itu yang punya konstituen, yang punya anggota. Ya, maka mohon maaf ini ternyata pendidikan politik di dalam partai politik itu tidak jalan. Berjalan itu nanti pada saat perhelatan pemilu. Nah, ini kritis juga buat kita, ya. Tetapi gagasannya itu supaya bergeser paradigma penyelenggara pemilu dari yang sifatnya prosedural teknis, tetapi juga ke hal-hal yang sifatnya substantif, ya, yang substantif. Yang berikut Pak Pejabat Gubernur, pemerintah provinsi perlu ada semacam pemetaan kerawanan pemilu, ya. Sehingga kita ada semacam antisipasi dini terhadap setiap tahapan yang punya resiko, kemudian kita sudah punya cara-cara untuk menanganinya. Terakhir yang ingin saya sampaikan, terlepas itu semua adalah tugas kita ini adalah stabilitas politik. Elemen yang paling penting dalam menjaga stabilitas politik itu ada dua. Jurnalis dan para aktivis. Kalau ini selesai dibereskan, stabilitas politik itu aman itu. Misalnya LSM, mahasiswa, NGO dan seterusnya. Ini mereka itu yang punya basis, yang bisa melakukan agregasi, bisa melakukan advokasi sampai ke tingkat bawah dan bisa membangun opini. Mau kasih kiri ke atau kanan, mau kasih negatif positif. Dan itu bisa mempengaruhi juga pemerintah. Nah, saya kira pejabat gubernur itu karena punya tips untuk itu, apalagi pendekatan-pendekatan nilai kearifan lokal. Kalau ini dibereskan, insya Allah selamat dunia akhirat.
Saya kira demikian. Terima kasih. Pak Assalamualaikum Herman, warahmatullahi wabarakatuh. tadi ada sangat menarik bahwa yang paling berpengaruh adalah aktivis dan wartawan atau media. Pertanyaan saya, sejauh mana pengaruh money politik ya terhadap tidak kondusifnya sebuah wilayah di pemilu? Berpengaruh tidak soal money politik? Misalnya contohnya begini, ada money politik marak tapi kemudian Bawaslu diam. Apakah itu berpengaruh pada kondusivitas atau tidak? Ya. Selama ini praktek-praktek politik dalam pemilu itu memang terlihat tapi tidak terasa, kira-kira begitu. Orang sama dengan orang bakonto, kira-kira begitu, mohon maaf yang buang air itu ya bau tapi tidak terlihat. Itu mekanisme yang selama ini menjadi, tetapi problemnya itu dalam hal regulasi itu masih belum mengakomodir secara tuntas ya ataupun secara komprehensif tentang penanganan itu ya. Yang kedua, saya kira ada antisipasi menangani persoalan itu. Contoh apa yang disampaikan Pak Alim tadi ya kan, pertama adalah memang pendidikan politik. Memang pendidikan politik artinya memang harus dibangun kesadaran ya bahwa menjual suara itu adalah sebuah peristiwa ataupun peristiwa politik yang tidak mencerdaskan. Baik. Ya. Baik. Terakhir, ya, silakan. Terakhir ingin saya sampaikan mungkin melalui forum ini Pak pejabat gubernur. Ya. Leading sektornya pemerintah provinsi ini kan Kesbangpol, ya. Dan saya kira itu kerja-kerja yang sifatnya struktural ataupun teknis. Tetapi menurut pengamatan kami ya, memang dari perjalanan pemilu berikut selama ini memang Kesbangpol ini sangat menjaga itu. Nah, kita lihat posisi stabilitas politik dan pelaksanaan selama pemilu, saya kira ini tinggal dikembangkan, didorong ya bagaimana inovasi-inovasi ya sehingga Bapak Gubernur ini sebagai wakil pemerintah pusat bahwa ada inovasi-inovasi yang bisa, mohon maaf ya, bisa tanda petik bisa jadi pilot project di tingkat nasional. Contoh misalnya data pemilih menjadi problem bahwa Provinsi Gorontalo adalah nol problem. Yang kedua, tingkat partisipasi. Ya, dan tingkat partisipasi pemilu adalah katakanlah 2024 adalah lebih meningkat. Dan yang ketiga adalah money politik itu adalah bisa diminimalisir. Dan terakhir itu hasil pemilu Gorontalo itu yang pertama. Dan saya kira ini yang bisa menjadi penilaian pemerintah pusat terhadap penjabat gubernur apabila inovasi-inovasi itu bisa target-target yang sifatnya karya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Herman. Saya ke KPU Kota Gorontalo, Hairudin Polondalo. Pak PLT Ketua KPU Kota, tadi ada pertanyaan tercecer tidak sempat dijawab soal sudahkah diterima sebagian anggaran dari pemerintah daerah untuk pilkada, dan juga kalau ada tanggapan lainnya, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Gubernur, yang saya hormati host pada malam ini Pak Uka, serta seluruh hadirin yang tak lupa pula saya hormati satu persatu, tidak bisa saya sebutkan. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa anggaran untuk pilkada itu saat ini belum kita terima. Tadi belum diterima? Belum. Tadi pukul 10 itu ada undangan dari Pemda. Kita masih membahas rancangan persetujuan untuk rencana anggaran itu. Nanti insya Allah akan dibawa ke Banggar nanti. Jadi sebagaimana kita sepakati tadi bahwa nanti insya Allah anggaran pilkada itu 40-60 tadi sudah disampaikan. Ini akan disampaikan setelah anggaran perubahan. Karena kemungkinan tahapan pilkada untuk
ke depan ini dimulai pada akhir tahun 2023. Baik. Jadi seperti itu Pak Host. Ya. Kemudian tadi disampaikan bahwa kita dalam hal pengajuan anggaran itu agak berlebihan. Saya rasa kita menyusun itu sudah sesuai dengan standar-standar yang ada, sesuai dengan standar biaya. Sehingga kami juga begitu mengajukan anggaran ini juga dikoreksi oleh Pemda Kota. Jadi untuk anggaran perlu kami sampaikan bahwa anggaran pilkada itu ada beberapa komponen yang menggunakan. Yang pertama adalah KPU, yang kedua adalah Bawaslu, yang ketiga adalah TNI Polri. Jadi ada 4 komponen yang menggunakan anggaran pilkada. Sehingga tidak serta-merta seluruh anggaran yang ada itu hanya untuk KPU. Jadi dibagi pada 4 komponen tadi. Dengan demikian, anggaran yang sudah ada kita ajukan, kita sudah menyusun sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan standar yang ada. Ya. Ya. Kemudian Pak, tadi juga disampaikan bahwa saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Herman Rahim, mantan Ketua KPU Kota Gorontalo, bahwa memang mengatur pemilih itu adalah mengatur orang. Tadi juga sempat ada pemilih non-EKTPL, bahwa perlu kami sampaikan bahwa pemilih non-KTPL itu mengapa kita sudah ketahui, itu karena sudah didaftar sebagai pemilih. Sudah didaftar sebagai pemilih, tetapi kita tinggal menunggu untuk perekaman KTPL-nya. Tapi saat ini kita sudah bekerja sama dengan Dukcapil Kota Gorontalo, namun begitu misalnya dijadwalkan di Kecamatan Kota Timur misalnya, ya harapan dari Dukcapil itu kalau bisa minimal 50 orang sampai lebih dari itu yang didatangi. Ternyata kadangkala harapan itu juga dari pemilih itu sendiri. Jadi kalau sama-sama ada bisa punya partisipasi untuk dalam rangka perekaman KTPL, maka ini semua saya rasa bisa 100%. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih ke PLT KPU Kota. Saya ke siapa? Tidak ada. Dari kabupaten ada ya KPU-nya? Enggak ada kayaknya. Saya ke Prof. Amir Halid. Beliau ahli filsafat di Gorontalo, Pak Gubernur. Saya perkenalkan Pak Amir. Pak Amir, sebenarnya malam ini kita minta pandangan Pak Funco Tanipu, doktor, sosiolog di Gorontalo. Dia menulis di pojok 6, 12 Mei. Kalimatnya begini, political gimnastik di antara dua narasi besar, Rusli Habibie dan Rahmat Gobel. Maksudnya bahwa Hamka, pejabat gubernur lama, sukses dengan itu. Mampu menyatakan, mampu dia kemudian berkelit dari dua kekuatan yang besar. Meskipun saya kurang sepakat dengan political gimnastik. Gimnastik itu senam, olahraga, lompat, loncat, koprol itu juga olahraga. Tapi saya kurang tahu, paham apa maksud Punco tadi Bu. Boleh Bapak jelaskan bagaimana sikap Pak Gubernur terhadap dua kekuatan besar polarisasi politik di Gorontalo? Saya persilakan, ini ahlinya. Baik, terima kasih. Pertama saya klarifikasi dulu Pak, saya bukan ahli filsafat, saya ekonom Pak ini. Iya. Sedikit-sedikit Pak. Iya Pak, tapi terima kasih kesempatannya. Menarik Pak, kalau kita bicara tentang pilkada atau pemilu, saya teringat dengan statement pemimpin Uni Soviet ya. Ya. Beliau terakhir ya yang memimpin Uni Soviet sebelum diserahkan kepada Gorbachev itu, Nikita Khrushchev itu. Beliau mengatakan begini, all politician is the same. Semua politisi itu sama itu. They promise to build a bridge there, whether there is no bridge there, whether there is no river there. Mereka berjanji membangun jembatan di sana, padahal di sana tidak ada sungai itu.
Ini sangat politis sekali, sangat filosofis sekali, dan memang begitulah politik itu. Mengapa saya ungkapkan ini? Kita sekarang ini dunia diperhadapkan dengan dua kiblat. Maaf, saya tarik ke ekonomi. Ada namanya ekonomi mainstream dan ada ekonomi normatif itu. Secara faktual, saya termasuk mazhab ekonomi normatif. Untuk saat ini kita bisa katakan kalah, Pak. Kalah total itu. Yang menganut termasuk demokrasi ini, pilkada dan seterusnya dari Amerika itu. Kalah total kita. Dengan yang namanya ekonomi mainstream itu. Dari Rusia, Cina. Sehingga ya beberapa pemimpin kita nasional itu mengatakan bahwa Indonesia itu memang tidak cocok dengan pemilu-pemilu yang saat ini seakan-akan sampai tadi itu gubernur harus menganggarkan 103 miliar itu. Iya, serius ini ya. Karena itu. Ya, itu fakta, Pak. Eropa sekarang banyak yang mengalami ekonominya itu masuk resesi. Resesi itu teorinya di triwulan pertama mereka defisit, triwulan kedua juga defisit, dan itu banyak. Termasuk Jerman pun sekarang mengalami masalah itu. Amerika juga masuk resesi sekarang. Dan mereka itu penganut ekonomi normatif yang betul-betul menjaga demokrasi, politik mereka itu sudah sangat maju itu. Yang selama ini kadang kita pelajari, bahkan menjadi kiblat kita itu. Nah, ini yang jadi persoalan yang perlu kita pelajari, sehingga ke depan saya menarik ke Gorontalo ya. Apakah Gorontalo itu perlu kita tadi belajar ya inovasi ini ya, karena kita selama ini tidak mau keluar dari garis kemiskinan itu. Memang sejak pertama provinsi dibentuk turun itu, tapi turunnya sedikit sekali, tidak cukup 1% itu sampai hari ini itu. Saya sampai berpikir, saya sering ngomong dengan teman-teman ahli ekonom, apakah kita perlu meniru sedikit yang namanya ekonomi mainstream itu. Sumber daya melimpah, tambang, pertanian, kelautan, Teluk Tomini, Laut Sulawesi, ya, tapi kita tidak mampu kelola itu. Pertanyaannya, apakah teman-teman yang duduk di DPR tidak profesional? Saya pikir tidak juga. Apakah mungkin penyelenggara pemilu, teman-teman di KPU, Bawaslu tidak adil? Ini kan jadi pertanyaan semua, Pak. Dan ini tanggung jawab kita semua itu. Iya. Sehingga saya sekali lagi ini menjadi tanggung jawab moral kita. Memang penting, betapa pentingnya inovasi kita untuk membawa Gorontalo ke depan itu. Misalnya, karena ada Pak Gubernur di sini, barangkali suatu saat mungkin mengundang semua calon legislatif akan duduk bersama. Hei, para calon legislatif, sampai hari ini Gorontalo ini tidak bisa keluar-keluar. Coba Anda yang punya gagasan yang hari ini diangkat ini, apa kira-kira yang menjadi gagasan Anda, atau saudara saya kasih target itu. Saya sendiri ya, kalau ada ya, karena ini didengar oleh mungkin lebih 1.000 orang ya, kata tadi Pak sampaikan itu, host sampaikan, kalau ada yang berani anggota legislatif calonnya mengatakan bahwa dia bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai 5 atau 6%, tolong dipilih itu, Pak. Karena apa? Itulah indikator kita untuk keluar dari kemiskinan itu. Yang selalu mengedepankan pemilu demokrasi itu. Masa kita kalah dengan negara-negara yang tidak demokrasi itu? Bisa survive. Semua embargo itu ke Rusia, Pak. Tapi apa pendapatan mereka malah meningkat itu? 5 triliun, Pak, per hari itu dari pendapatan mereka dari minyak itu. Kita kalah, Pak, ini yang perlu dipikirkan ini. Iya, sehingga ini menjadi catatan penting bagi teman-teman penyelenggara pemilu yang mungkin saya khawatir ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Herman tadi, apakah keadilan itu belum terlalu nampak itu? Iya, karena memang kita tahu politik patronase di Gorontalo itu masih sangat kuat sekali itu. Iya, kalau ayahnya sebagai ketua partai, ya itu turun ke anaknya, ke siapa itu. Dan itu susah untuk kita, dan bukan saja di Gorontalo itu.
yang tercipta, dan ini kan perlu dipertanyakan. Pendidikan politik itu kan haknya partai itu. Iya, secara administratif ya memang KPU punya kewenangan, tetapi diatur oleh undang-undang yang begitu ketat sehingga kewenangan mereka itu cukup terbatas. Tetapi juga jangan karena terbatas itu tidak ada inovasi Pak, itu teman-teman di KPU itu, termasuk Bawaslu itu. Itu yang pertama itu. Terus yang kedua, menarik ya kalau seorang gubernur saat ini, ya beliau punya leadership yang kuat itu Pak. Baru datang seperti diungkapkan tadi, saya optimis ya, insya Allah pemilu Gorontalo akan sukses dengan berbagai macam kekurangan anggaran tadi, sampai katanya akan mengganggu cash flow. Tapi mungkin memang menjadi catatan ini Pak Gubernur, kalau 2 kali pilkada ini, waduh bagaimana ini nanti ini. Ya, bukan lagi terganggu cash flow itu. Ada mungkin daerah yang akan mengalami defisit. Ya memang sangat defisit sekali anggarannya itu. Dan ini perlu dipikirkan bersama itu. Karena indikasi ke sana bahwa nanti pilkada ini bisa 2 putaran, itu sangat kuat itu. Iya. Terus yang ketiga, hukum ini sudah ada, undang-undang sudah ada. Tapi saya lihat tidak tepat waktu Pak. Itu juga yang jadi persoalan saat ini. Tepat orangnya, tepat sasarannya, itu hasil kajian kami masih jauh itu. Iya, sehingga ada yang merasakan keadilan yang memang selama ini masih cukup perlu menjadi pendampingan yang harus diprogramkan oleh teman-teman di KPU dan Bawaslu, itu harus tetap dilaksanakan itu. Terus yang keempat juga, ini ide saya pribadi, barangkali ke depan untuk Gorontalo ini yang selalu menjadi pertanyaan, bagaimana kalau dihitung Pak, siapa yang main di pentas nasional orang Gorontalo Pak, cukup banyak. Iya, tapi kita tidak tahu ya implementasinya itu seperti apa. Cukup banyak program yang mereka bawa pulang ke Gorontalo itu. Begitu juga di DPR, berapa banyak dana Fokir yang dialokasikan. Saya mohon maaf, kalau kita ke dinas itu, mohon maaf Pak Prof, di sini ini tinggal dana Fokir Pak, sudah tidak ada lagi dana lain itu. Terus mau apa itu kalau begitu? Ya, dan ini kan ya kalau memang itu entah dana aspirasi atau dana Fokir, tolong diperjelas programnya Pak. Iya, haruslah seperti apa itu. Kasihan rakyat ini ya. Peluang untuk terjadinya deviasi pemilihan di Gorontalo itu masih sangat besar. Baik. 64% penduduk kita itu masih SD Pak, ada data saya itu. Hanya turun sedikit sejak tahun 2017 sampai 2022 ini, sekarang ini tinggal 61,3% itu. Iya. 34% itu penduduknya itu petani Pak. 42,3% itu pekerja di sektor informal. Dan ini yang selalu terjadi. Peluang-peluang yang mereka ini yang selalu menjadi incaran teman-teman yang dalam tanda kutip memanfaatkan, kasihan yang istilahnya di sini serangan fajar itu. Benar yang dikatakan Pak Herman tadi, itu seperti kontut Pak, tapi buktinya ada. Dan sayangkan di saat hadir sebagai anggota DPR, ya mudah-mudahan ada pendidikan-pendidikan di dalamnya. Kami itu sampai ada program yang namanya kewenangan DPR itu, ya apakah bisa diprogramkan oleh Pak Gubernur ke depan, yang namanya dia sebagai legislator, kontroler, ya, kemudian budgeter itu perlu Pak. Saya masih sanksi. Karena apa? Lewat proses tadi yang belum optimal itu. Hanya karena politik patronase, hanya karena ada hubungan dia memiliki kekuatan ekonomi yang cukup bagus. Padahal banyak potensi-potensi yang bisa
Kita Baik. harapkan itu. Pak Prof, saya potong sebentar Pak Prof. Tadi pernyataannya bahwa pilih anggota DPR yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi ke depan. Bukankah banyak anggota DPR di atas panggung kampanye janji kalau saya terpilih misalnya ngasih tenda gratis, ngasih kursi gratis di pesta. Apakah itu yang Bapak Prof maksudkan? Ataukah juga bagaimana ekspektasi Bapak pemilu ke depan? Apakah pemilu selesai langsung ekonomi melonjak naik? Gimana ekspektasi Bapak terkait itu? Yang saya maksud tidak seperti itu, Pak. Oh, tidak Pak? Iya. Kita harapkan teman-teman yang nanti jadi calon anggota legislatif ini perang program, Pak. Iya, ada konsep yang mereka tawarkan itu kepada masyarakat itu. Silakan memanfaatkan semua media. Mungkin di sini ada kayak kemarin waktu pembahasan tentang masalah batu hitam, ada satu orang yang hadir dan dia punya ide bagus. Sampai beliau mengatakan bahwa ini Gorontalo ini masih politik perut ini yang dibicarakan itu. Ya benar. Bahwa ternyata tambang itu masih masalah perut, Pak. Karena kita tidak punya konsep. Itu. Karena beliau punya pengalaman. Nah ini yang mungkin perlu ke depan. Sehingga nanti teman-teman yang akan masuk ke wilayah menjadi pemain-pemain politik, karena politik itulah seni. Ya. Kalau kami itu namanya ekonomi kesejahteraan, Pak. Bagaimana beliau atau teman-teman ini bisa mendistribusikan ekonomi ini secara adil itu. Sehingga mencapai kesejahteraan itu. Banyak itu teorinya, Pak. Boleh mau niru teorinya Pareto, ya, dan seterusnya. Dalam konsep ada itu. Iya. Yang kita sayangkan, kadang konsep-konsep begini ini tidak muncul itu. Iya, hanya figur lewat YouTube bahwa yang bersangkutan seperti ini, tapi saya lihat konsepnya di situ kita tidak tahu. Cuma datang di pesta menawarkan ini, tidak begitu, Pak. Itu kan tidak mendidik itu buat masyarakat itu. Itu barangkali ide saya itu. Terima kasih. Ya, Ya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Sindu. Pak Sindu. Pak Sindu sebelum memberikan pandangan, ada pertanyaan saya lebih spesifik. Tadi kita punya problem anggaran, utamanya di kabupaten kota. Tadi Pak Prof menyebut ada dana pokir. Seingat saya dana pokir di Provinsi Gorontalo itu oleh anggota DPR di atas 100 miliar. Pokir itu tidak berbasis perencanaan secara teknis, karena hanya lahir dari keinginan semata dari anggota DPR, bukan karena kehendak atau kebutuhan rakyat. Pandangan Bapak apa terkait itu? Dana pokir yang 100 miliar lebih per tahun di DPR, di APBD Provinsi Gorontalo. Disilahkan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi menyangkut dana pokir, kalau saya melihat bahwa tidak terprogram dengan maksimal, sehingga dana pokir itu harusnya diperuntukkan, ya sebesarnya diperuntukkan untuk masyarakat. Namun kembali lagi ke anggota DPR, karena di situ ada berbicara fee. Ketika kita memberikan satu pekerjaan kepada masyarakat, maka di situ ada terselip, ada fee-nya. Akhirnya kan diperjelas Pak, diperjelas. Ada fee-nya, fee daripada poker itu sendiri. Sehingga itu kemarin antara pemerintah dengan DPR sering terjadi tidak ada kecocokan informasi bahwa anggota DPR itu pejabat gubernur di ini karena tidak menyetujui pokirnya. Padahal bukan itu. Ketika mau diberikan tapi disalah tidak tepat sasaran. Sepakat dikasih saja untuk biaya pemilu ya, daripada itu, tidak jelas seperti itu. Itu lebih bagus. Ya, lanjut Pak. Ya. Pandangan lain. Ya, ya jadi saya bersyukur sekali ini dengan adanya Pak pejabat gubernur baru Pak Ismail, bahwa tadi disampaikan bahwa beliau tidak mau masuk dalam wilayah politik. Menurut saya bahwa tadi disampaikan dia tidak ikut bermain dalam politik memang cocok, tapi harus masuk di dalam wilayah politik. Karena kenapa? Karena jabatan beliau adalah proses politik. Mau tidak mau, suka tidak suka harus masuk. Tapi jangan bermain.
Jangan bermain politik. Sehingga itu apa yang disampaikan tadi, memang ketegasan daripada Pak pejabat gubernur itu patut saya saya percaya apa yang disampaikan. Ketika hal itu belum diperhadapkan pada permasalahan yang dilematis. Ketika diperhadapkan pada permasalahan yang dilematis, maka Pak Gubernur itu hasil proses daripada politik. Sehingga itu kalau kita melihat bahwa partai politik yang paling dominan untuk memberikan kesempatan kepada Pak Gubernur itu dari PDI Perjuangan. Sehingga itu apapun alasan yang diberikan oleh Pak Gubernur, kami percaya, tapi belum yakin. Karena kenapa? Karena belum terlaksana. Nanti kita lihat saja pada pelaksanaan nanti. Seperti kemarin Pak pejabat gubernur mengatakan bahwa dia tidak mau ikut begitu, ternyata dia ikut. Akhirnya, kenapa? Akibat daripada perbuatannya sendiri dia tergusur. Tergusur kemarin. Harusnya dia bagus memimpin ini Gorontalo. Nah, di sisi lain bahwa dari birokrasi saja beliau sudah membuat gaduh. Ini pengalaman yang kami sampaikan kepada Pak Ismail bahwa jangan sampai hal itu terulang, Pak. Khususnya mereka-mereka yang duduk di dalam OPD kemarin itu berdasarkan ada yang karena persahabatan, ada yang karena bisikan, ada yang karena faktor keluarga. Ini yang diangkat sehingga seseorang yang ditempatkan di satu tempat itu bertentangan dengan disiplin ilmu yang dia geluti, yang dia miliki. Sehingga itu jadi kacau. Birokrasi saja kacau, Pak. Akhirnya kami dari LSM dan itu mau menyarankan bahwa ke DPR bahwa ini orang tidak perlu diperpanjang. Iya, nah, ya kalau ini tidak ada perpanjangan, namun kan dikhawatirkan jangan sampai putus di tengah jalan. Itu kan. Tapi kami masih percaya bahwa kepemimpinan daripada Pak Ismail ini sesuai informasi dari rekan-rekan yang pernah sama-sama juga dengan bahwa ada ketegasannya. Nah, ketegasan ini yang perlu, Pak. Jadi ke depan Pak Gubernur jangan sekali-kali jangan menerima pembisik, jangan. Harus diteliti dulu, Pak. Itu yang bikin celaka. Itu yang bikin celaka sama Hamka kemarin, Pak Hamka. Sehingga dia digusur dan memang wajar. Nah, dengan adanya Pak Ismail ini, kami mendengar persis bahwa yang paling dominan berperan dalam pemilihan Pak Ismail jadi gubernur itu adalah peran PDI. Sekarang belum kelihatan, tapi kalau Bapak sudah diperhadapkan pada satu peristiwa yang dilematis, pasti Bapak memilih. Disitulah muncul keyakinan kita ketika Bapak tidak mengakomodir apa yang disampaikan oleh mereka. Karena Pak, kita menilai itu hanya masalah waktu, Pak. Masalah waktu. Hari ini kita tidak dapat, besok mungkin kita dapat. Karena kita kan masyarakat ini kan semua bisa ini. Hari ini Bapak ngomong dengan si A bagus, satu saat Bapak ngomong dengan si B tidak bagus, itu akan terungkap. Sehingga itu ini hanya masalah waktu. Kami masih percaya apa yang disampaikan oleh atau rekam jejak daripada Pak Ismail, kami masih percaya, Pak, tapi belum meyakini. Dan mudah-mudahan ke depan keyakinan kami akan keluar dengan perilaku Bapak yang selama ini Bapak sampaikan bahwa itu Bapak netral dan tidak memilih kepada siapa-siapa. Sehingga itu saran dan usul saya, Pak, ke depan nanti tolong dievaluasi lagi dinas-dinas yang OPD-nya yang menempati tempat yang tidak sesuai back to basic, tidak sesuai disiplin ilmunya. Contohnya, ada orang bagian keuangan ditaruh di Naker Trans, ada orang yang di Perkim menggantikan orang yang di sumber daya air. Ini kan disiplin ilmu yang tidak tepat sehingga jadi kacau ini. Jadi kacau ini pengelolaan daripada proyek yang ada di Gorontalo, dan itu
Nah, Kadis Kesehatan diambil dari luar, dari Donggala. Padahal ini orang Gorontalo banyak Pak, tapi diambil dari. Itulah akibatnya sampai beliau tidak terpilih lagi. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sindu, tadi Bapak tetap apatis, ya sangat apatis karena belum melihat ada nyatanya. Berarti sama Bapak berharap bahwa Bapak memiliki keyakinan bahwa sekolah sekarang ini catnya warna kuning, kelak akan berubah warna merah, gitu ya? Ya, jadi memang selama ini siapa yang memimpin terus langsung kelihatan ininya. Di situ untuk untuk kita keyakinan kita ada di sana. Contohnya, kalau kita di daerah itu ada misalnya pemimpinnya P3, maka hampir semua itu P3. Kalau di Golkar hampir semua Golkar. Nah, ini yang kita akan lihat. Berganti warna. Ini yang kita akan lihat nanti penyampaian daripada Pak Gubernur nanti berlaku netral, tidak di mana-mana. Kita akan lihat ke depan apakah ini mau jadi merah semua atau bagaimana. Nah, ini yang jadi iya. karpet merahnya akan keluar pada saat nanti beberapa bulan ke depan. Dan saya berharap bahwa harus Pak Gubernur konsisten dan tegas, tidak perlu terpengaruh oleh siapa-siapa. Makasih. Baik Pak Sindu, nanti dijawab sebentar Pak Gub. Kecurigaan Pak Sindu bakal berganti warna. Saya ke Pak Ajis Ali. Beliau adalah Ustadz. Saya coba ingin tanyakan soal komentar soal Islamic Center. Publik yang lagi bingung, Islamic Center ini milik siapa sebenarnya? Apakah provinsi? Apakah yayasan? Dan bagaimana dalam hukum syariah soal itu? Disilakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur yang saya hormati, para guru besar dan seluruh peserta Forum Demokrasi Gorontalo, minta maaf saya tidak menyapa satu persatu. Saya minta maaf Pak Gubernur, saya punya pemikiran yang bersifat komparatif, bahkan mungkin terdengar agak radikal. Pak Umar, pertanyaannya soal Islamic Center. Islamic Center ini istilah bahasa Inggris. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat, tepatnya di Washington DC. Islamic Center, translasinya ke bahasa Indonesia, pusat keislaman. Seandainya ini muncul di Arab, dan tidak mungkin itu akan muncul di Arab, tidak mungkin, maka namanya menjadi Al-Markaz Al-Islam. Kenapa Islamic Center ini muncul dan belakangan kemudian diikuti oleh mayoritas negara-negara di Eropa. Di Inggris itu, di London khususnya, ada mantan penyanyi terkenal di era 70-an 80-an, Cat Stevens. Dia menjadi mu'alaf dan dia merubah nama menjadi Yusuf Islam. Dia kemudian mengembangkan Islamic Center di London dan dari sana kemudian dia melancarkan dakwah di hampir semua benua Eropa, bahkan sampai ke Amerika Serikat. Nah, Islamic Center ini awalnya muncul oleh karena ada kesadaran dari umat Islam yang waktu itu masih minoritas untuk kemudian selalu bisa bersama dalam jamaah. Sementara ruang gerak mereka itu sempit, ruang ekspresi mereka sempit. Maka lahirlah gagasan untuk mendirikan Islamic Center. Begitu Pak Umar. Kita di Indonesia, saya minta maaf dengan segala hormat, mayoritas Muslim. Di Gorontalo kita mayoritas Muslim. Di Arab Saudi, saya minta maaf kalau ada orang punya pendapat lain. Di Arab Saudi tidak ada Islamic Center, Pak. Kenapa? Karena fungsi masjid betul-betul optimal. Fungsi-fungsi masjid optimal dan maksimal. Masjid tidak sekedar sebagai tempat sholat, tapi dia menjadi pusat keislaman. Kalau kita memahami Islam dengan benar Pak Umar sering saya dengar, sering mengutip ayat-ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Pak Gubernur memang beliau ini dalam hal-hal tertentu memang suka mengutip ayat. Belakangan.
Jadi wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh. Islam ini agama yang ajarannya betul-betul universal. Dia mencakup semua aspek. Maka ketika kita mengatakan Islamic Center, maka itu maksudnya pusat segala ajaran Islam, pusat kebudayaan Islam, tidak sekedar sebagai tempat sujud saja. Ya, di Arab dan di negara-negara Arab, negara-negara yang mayoritas Muslim, fungsi masjid itu berfungsi secara maksimal. Saya minta maaf melihat keadaan Gorontalo yang setiap kita berjalan sekian meter kita melangkah ada masjid, setiap meter kita melangkah ada masjid. Menurut saya gagasan pengembangan Islamic Center tidak tepat ada di Gorontalo, Pak Umar. Oleh karenanya minta maaf Pak Gubernur. Ustadz, dulu sempat saya baca bahwa rencana anggaran Islamic Center itu di atas 200 miliar. Dihubungkan dengan kemiskinan, lalu kemudian dengan pemahaman Bapak tentang Islam, sebenarnya efektifnya gimana? Seandainya sudah dianggarkan di pemerintah provinsi, saya kalau boleh memohon mewakili masyarakat, dibatalkan aja itu anggaran, lalu direalokasi untuk pengentasan kemiskinan. Saya kira itu lebih tepat. Lalu harus ada pemikiran baru yang lahir. Ada ikhtiar yang sungguh-sungguh bagi kita sekalian untuk mengoptimalisasi fungsi masjid. Minta maaf Pak Umar, di zaman Nabi masjid itu bahkan menjadi tempat di mana Nabi melepas para pasukan yang akan ikut berperang. Masjid menjadi tempat di mana Nabi mengirim para utusan. Masjid selalu intinya masjid itu adalah pusat dari segala kebaikan. Jadi aktivitasnya tidak hanya ritual hablum minallah saja, tapi bahkan menjadi pusat bagi terselenggaranya hubungan antroposentrisme secara baik, hablum minan nas. Itu juga ada di dalam masjid. Nah, memang harus ada terobosan yang serius dari segenap stakeholders, khususnya pemerintah provinsi, kabupaten, kota, untuk merubah cara berpikir kita tentang fungsi masjid. Fungsi masjid. Masjid, kalau kita lihat di Nabawi misalnya Pak Umar, kalau Pak Umar pergi haji atau umroh, nanti akan melihat ternyata Nabawi itu di samping sebagai pusat ibadah pun menjadi pusat pendidikan. Jadi setiap habis maghrib misalnya menjelang sholat isya, antara maghrib dan isya selalu ada kajian-kajian agama, dan lingkup kajiannya tidak sekedar fikih, tapi ada siasah misalnya, ada kajian tentang politik, ada kajian tentang tajwid, ada fikih, ada akidah, ada akhlak, bahkan ada ekonomi Islam itu dikaji di dalam Masjid Nabawi. Begitu. Saya khawatir Pak Umar, Nabi alaihi salatu wasallam itu pernah bilang begini, la taqumus sa'ah, tidak akan datang hari kiamat hatta yatabahan nasu fil masajid, sampai orang berlomba-lomba membangun masjid yang megah-megah tapi fungsinya rendah sekali. Bahkan orang yang datang ke situ kemudian sangat sedikit. Masjidnya begitu besar, megah. Saya kalau bayangkan 200 miliar itu jadi seperti apa Islamic Center. Yang saya khawatir kemudian anggaran yang demikian besar yang melahirkan gedung yang mewah tapi kemudian dengan fungsi yang sangat minim misalnya. Lah, di bagian lain Nabi kita juga pernah mengatakan, saya tidak diperintahkan untuk menghiasi masjid. Ini memang bisa ditafsir ke ke berbagai arah. Saya tidak diperintahkan, kata ma umirtu bitasyidil masajid. Saya tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk menghiasi masjid. Nah, kalau kita tarik ke 200 miliar, kira-kira jadi apa itu masjid? Padahal Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, saya tidak pernah diperintahkan untuk menghiasi masjid dengan hiasan yang super megah, dengan hiasan yang mewah. Nabawi itu memang mewah, tapi kemewahan yang begitu simple, kemewahan yang sederhana, bukan kemewahan yang berlebihan yang. Saya kira itu Pak Umar, ya, karena kita mayoritas di Gorontalo, maka menurut hemat saya kita tidak perlu ada Islamic Center. Yang kita butuhkan adalah optimalisasi fungsi masjid sehingga dia berperan tidak saja sebagai tempat sujud, tapi juga ada manfaat sosial, budaya dan seterusnya. Bahkan kalau boleh, masjid ada pemikiran baru dari semua kita untuk kita jadikan sebagai pusat peradaban Islam. Wallahu taala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Aziz Ali. Insya Allah Bapak besok tidak ditelepon sama panitia Islamic Center. Pemirsa, dialog ini belum selesai. Masih ada berapa sesi kita akan lalui. Anda jangan dulu beranjak. Kami akan kembali.